Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja kan? Berjumpa lagi dengan Ibu di sini di pelajaran kita Bahasa Indonesia. Pernahkah kalian mendengar tentang teks prosedur? Lalu, apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Di masa pandemi COVID-19 ini, identik dengan menjaga kebersihan. Salah satunya adalah rajin mencuci tangan. Nah, di dalam langkah-langkah mencuci tangan itu juga terdapat teks prosedur. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tata cara yang dilakukan untuk mendapatkan tujuan atau membuat suatu. Teks prosedur tentu memiliki fungsi. Adapun teks prosedur ini berfungsi untuk menggambarkan mengenai langkah-langkah atau tata cara membuat sesuatu dengan urutan atau sistematis tertentu, mulai dari A, B, C, hingga Z. Teks prosedur juga memiliki struktur. Ada dua struktur teks prosedur. Yang pertama adalah berisi tentang tujuan, yang kedua berisi tentang langkah-langkah. Adapun tujuan ini adalah sesuatu yang akan kita capai. Dan struktur yang kedua adalah langkah-langkah berisi mengenai tata cara atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Teks prosedur dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana dan yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Prosedur sederhana ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, terdiri atas sedikit langkah. Kedua, pada setiap langkahnya tidak diberi keterangan atau penjelasan karena memang bentuknya adalah sederhana. Nah, contoh dari teks prosedur sederhana ini adalah cara mengoperasikan oven listrik. Yang kedua, ada teks prosedur kompleks. Prosedur kompleks ini terdiri dari banyak langkah dan di setiap langkah ini terdapat penjelasan atau keterangan. Contoh dari teks prosedur kompleks ini adalah langkah-langkah membuat kerajinan tangan dari anyaman bambu. Ada berbagai macam ciri kebahasaan teks prosedur. Yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kalimat perintah ini ciri-cirinya diakhiri dengan tanda seru. Nah, isinya bisa berupa perintah, ajakan, suruhan, maupun larangan. Ciri kebahasaan yang kedua, teks prosedur ini menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif ini ditandai dengan awalan me, contohnya memakan, dan ber, contohnya berjalan. Ciri kebahasaan yang kedua, teks prosedur ini menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif ini ditandai dengan awalan me, contohnya memakan, dan ber, contohnya berjalan. Ciri kebahasaan yang ketiga dari teks prosedur ini adalah menggunakan konjungsi temporal. Seperti kita ketahui bersama-sama, konjungsi adalah kata penghubung. Nah, arti dari temporal di sini adalah berkaitan dengan urutan waktu. Contohnya, pertama, kedua, ketiga, setelahnya, setelah itu, kemudian, lalu, dan lain-lain. Nah, dengan adanya konjungsi temporal ini menunjukkan urutan
peristiwa atau tata cara yang terkandung di dalam teks prosedur. Ciri kebahasaan yang selanjutnya adalah teks prosedur juga menggunakan pronomina atau kata ganti. Kata ganti ini bisa berupa kata ganti orang. Contohnya, saya, aku, kamu, dia, mereka, dan sebagainya. Ciri kebahasaan teks prosedur yang selanjutnya adalah menggunakan kalimat interrogatif dan kalimat deklaratif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berupa pertanyaan atau kalimat tanya. Nah, kalimat ini ditandai dengan penggunaan kata tanya. Misalnya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Nah, kalimat interrogatif ini diakhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif biasanya mengandung suatu pernyataan ataupun berisi tentang berita. Ciri-cirinya adalah diakhiri dengan menggunakan tanda titik. Baik, sekian pembahasan dari Ibu hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih untuk perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.